Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video ini saya akan menepati janji saya untuk membuat video tentang menjelaskan tentang hukum Taurat. Tapi karena hukum Taurat itu cukup panjang, jadi saya akan buat 2 sesi. Penjelasan tentang hukum Taurat itu cukup dan sangat penting supaya kita punya pengertian yang jelas dan iman kita tidak dapat digoyahkan lagi. Sebenarnya kita umat Kristen sudah tahu lah hukum Taurat seperti apa, bisa dibaca peraturan-peraturannya dari kitab-kitab 5 kitab pertama di Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, di situ banyak aturan-aturan yang dikatakan sebagai hukum Taurat. Hukum Taurat itu luas dari tata cara ibadah, di dalamnya juga ada 10 hukum, juga ada tentang hukum yang mengatur moralitas dan adat istiadat dan lain-lain gitu ya. Nah, masalahnya mengapa sekarang umat Kristen sudah tidak memegang hukum Taurat lagi gitu? Ya kan, mengapa umat Kristen sudah tidak memegang adat istiadat hukum Taurat lagi? Padahal di Matius 5, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas ya, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Bahkan dia berkata, sebelum lenyap langit bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan di hukum Taurat. Nah, hal ini menjadi polemik bagi umat Kristen karena ada perkataan Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Banyak orang beranggapan, apakah maksudnya seluruh hukum Taurat dibatalkan oleh gitu hanya tersisa 10 hukum yang Tuhan Yesus masuk dari 10 hukum, apakah demikian? Lalu ada juga yang mengatakan dari sisi agama berang ya, yang menuduh umat Kristen ya. Oh, ini karena ajaran Paulus nih, Paulus yang ngacak-ngacak Alkitab nih, para Tuhan Yesus mah tidak pernah membatalkan hukum Taurat, jadi ajaran Paulus yang berbeda sendiri. Nah, untuk menjawab tuduhan bahwa Paulus yang mengacak-ngacak hukum Taurat, maka kita harus pelajari dulu konteksnya. Sejak kapan umat Kristen sudah tidak memegang hukum Taurat? Maksudnya memegang adat istiadat hukum Taurat. Kita harus buka dulu dari Kisah Para Rasul 15. Sebenarnya hal ini sudah menjadi satu diskusi di dalam tengah-tengah umat Kristen sendiri. Karena di dalam umat Kristen sudah ada golongan-golongan orang-orang yang menekankan pentingnya melakukan adat istiadat hukum Taurat. Bahkan kalau kita buka di Kisah Para Rasul 15 ya, ayat 5 ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa orang Farisi yang telah sudah menjadi percaya, tapi sudah menjadi pengikut Kristus. Dia mengajarkan oleh bangsa-bangsa orang-orang bukan Yahudi, artinya bangsa-bangsa lain, itu yang sudah menggabungkan diri harus wajib disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Tapi ada beberapa orang yang menentang hal itu, yaitu dari Paulus, Barnabas, dan para rasul juga. Lalu ini cukup hangat kan diskusi ini, lalu kita loncat lagi sampai nanti teman-teman bisa baca sendiri karena kita waktu ayat 23. Nah, akhirnya dikeluarkan surat keputusan, salam dari rasul-rasul dan panatua-panatua. Jadi ini jelas ya, surat dari para rasul dan panatua-panatua ya. Terus disampaikan keputusan apa? Kita bisa baca, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kaminya adalah para rasul dan panatua. Dan sini yang penting adalah keputusan Roh Kudus. Roh Kudus itu ya Tuhan sendiri, Yesus sendiri gitu. Jadi bukan dari Rasul Paulus, tapi dari Roh Kudus. Keputusan Roh Kudus. Nah, pertama yang dibebaskan terhadap adat istiadat hukum Taurat secara adat istiadat hukum Musa itu adalah bangsa-bangsa lain yang ikut menggabungkan diri menjadi umat Kristen. Bangsa-bangsa lain yang ikut dibebaskan. Tapi orang Yahudi saat itu masih memegang adat istiadat hukum Taurat. Nah, kepada bangsa-bangsa lain itu diberikan aturan harus menjauhkan dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang mati dicekik, dan dari percabulan. Nah, jadi ada aturan yang cukup spesifik yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Yang sebenarnya lebih kelonggaran sih. Jadi mereka tidak diwajibkan mengikuti seluruh adat istiadat hukum Taurat, tapi hanya poin-poin ini saja. Nah, artinya poin-poin ini cukup penting. Seperti salah satunya adalah makanan persembahan berhala. Makanya saya cukup kaget ada orang ya yang mengajarkan, oh kita makan makanan persembahan berhala ya nggak ada masalah gitu. Karena mereka menggunakan ayat ini. Mereka menggunakan ayat ini. 1 Korintus 8
ayat 4. Mereka mengatakan, oh tentang makanan persembahan berhala ya kita tahu tidak ada berhala. Jadi kalau nggak ada berhala ya saya mau makan nggak makan nggak ada masalah. Terus dia pakai lagi ayat yang ke-8, makanan tidak membawa kita dekat dan juga kita tidak akan rugi apa-apa. Jadi karena dasar ayat ini dia mengatakan mau makan persembahan berhala sebenarnya nggak ada masalah gitu. Dan ini ayatnya berbahaya sekali karena itu adalah suatu bentuk salah tafsir. Karena di 1 Korintus 8 ini bukan bermaksud kita boleh makan makanan persembahan berhala. Tapi di sini pengajaran adalah ketika saat itu di Korintus kotanya dipenuhi oleh berhala, banyak makanan-makanan yang sudah dipersembahkan berhala, karena kita ketika makan kita nggak tahu ini sudah dipersembahkan atau belum. Kalau kita nggak tahu, konteksnya kita nggak tahu itu dipersembahkan atau belum, kita makan, ya kita nggak salah. Kan kita nggak tahu itu udah dipersembahkan atau tidak. Jadi kita mau makan nggak makan itu nggak salah, kalau sepanjang kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita tidak boleh makan. Makanya kita jangan sampai kita makan karena kita nggak apa-apa nih karena kita nggak tahu terus kita makan, kita malah membuat orang-orang ikut makan, orang malah berani makan dengan sengaja yang sudah dipersembahkan kepada berhala, ya kan, karena orang-orang yang nggak ngerti terus dia lihat dia ikut makan dengan sengaja makanan persembahan berhala, itu malah menjadi bahaya karena bisa membawa kebinasaan bagi orang-orang lain ya, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Dan ayat ini malah Paulus mengatakan kalau begitu lebih baik supaya jangan jadi batu sandungan, dia nggak usah makan daging lagi. Sama sekali total nggak usah makan daging kalau perlu. Supaya jangan jadi batu sandungan. Nah, untuk memperkuat makanan persembahan berhala itu tidak boleh, saya akan buka lagi di kitab Wahyu 2. Ini surat Tuhan Yesus kepada para jemaat di akhir abad 1 ya. Kita lihat Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 20. Nah, di sini ada surat kepada jemaat di Tiatira. Tetapi aku berkata, aku mencela engkau, ini wahyu Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes ya. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan umatku supaya berbuat zina dan makan makanan persembahan berhala. Jadi sampai sini orang yang mengajarkan makanan persembahan berhala itu adalah Alkitab katakan adalah penyesat. Jadi ya kita mesti tahu kita nggak boleh makan makanan persembahan berhala. Terus tadi juga darah hewan mati tercekik dan dari percabulan. Kita jelas kita bangsa-bangsa lain ikutin aturan itu. Dan mengapa sih disampaikan yang demikian? Nah, kita buka lagi ya. Kita buka lagi ke Kisah 21 ya. Kisah 21 ayat 19. Nah, di sini Paulus bertemu dengan Yakobus, lalu Yakobus meminta pertanggungjawaban Paulus gitu mengenai kabar bangsa-bangsa lain yang diinjili oleh si Paulus, karena sini Rasul Yakobus mendengar bahwa bangsa-bangsa lain Paulus mengajarkan supaya tidak mengikuti kepada bangsa-bangsa lain supaya tidak mengikuti hukum Musa, yaitu tidak disunat dan tidak hidup menurut adat istiadat hukum Taurat ya. Tetapi di sini Paulus menegaskan ya tentang orang-orang Yahudi yang sudah percaya. Orang-orang Yahudi itu masih tetap memelihara hukum Taurat. Mengapa hukum Taurat ini jadi satu polemik? Karena hukum Taurat ini sudah dipegang selama ratusan tahun, sudah mendarah daging bagi umat Israel, umat Yahudi saat itu. Jadi ketika mereka beralih kepada Injil Kristus, secara kedagingan pun orang-orang Yahudi masih tetap ingin memelihara adat istiadat hukum Taurat. Sudah mendarah daging bagi mereka. Oleh karena itu, kondisinya saat itu jemaat mula-mula orang-orang bangsa lain yang menggabungkan diri, mereka tidak ikutin adat istiadat hukum Taurat kecuali aturan-aturan tadi. Tetapi bangsa-bangsa asli Yahudi itu masih memegang hukum Taurat, masih memegang hukum Taurat di gereja awal. Ya, di sini juga ditegaskan di ayat 24 di akhir ya, bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Bahkan Rasul Paulus pun yang mengajarkan demikian. Rasul Paulus pun tetap memelihara hukum Taurat. Nah, di sini poinnya penting. Jadi tidak ada kepentingan dari Rasul Paulus ingin melonggarkan hukum Taurat. Tidak, dia sendiri pun masih memegang hukum Taurat.
tetapi dia mengajarkan kepada bangsa-bangsa lain dan dia memberikan pengertian. Ya, di ayat 25 diulangin lagi ya mengenai bangsa-bangsa lain yang tidak keputusan Roh Kudus tadi. Mereka harus menjauhkan diri dari makanan persembah berhala, dari darah dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Ini mengulang lagi di Kisah Para Rasul 15. Pertanyaannya adalah, dari mana pengertian Rasul Paulus mengenai pengajaran hukum Taurat? Supaya kita bisa menjawab tuduhan kalau ini adalah karangan si Paulus lah segala macam, kita harus ngerti dulu. Dari mana Paulus mendapatkan pengertian itu? Paulus mengajarkan, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Di sini Paulus memberikan pengertian bahwa Injil yang dia terima itu dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Bukan pengajaran manusia, dari Roh Kudus langsung yang memberikan dia pengertian. Ya. Bahkan kalau kita lihat ya, sebelum kita masuk ke situ, mengapa Rasul Paulus sudah memiliki pengertian tapi dia masih memelihara hukum Taurat? Kalau kita buka di 1 Korintus 9 ayat 19 ya. Sini Rasul Paulus mengatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Artinya apa? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ya. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yang tadi ya orang-orang Yahudi masih hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, artinya apa? Paulus sebenarnya sudah punya pengertian. Dia sudah punya pengertian yang benar. Ketika dia sudah ditebus oleh darah Yesus, sebenarnya dia sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi dia tetap hidup di dalam hukum Taurat. Dia tetap menjadi sama seperti orang-orang Yahudi, ya. Supaya apa? Dia supaya nanti kita akan lihat di bawah tujuan dia apa melakukan hal itu. Ya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Nah, bagi bangsa-bangsa lain yang menggantungkan diri kepada orang Kristen yang tidak hidup menurut adat istiadat hukum Taurat, Paulus juga bisa memberikan pengajaran. Paulus menjadi sama seperti mereka, padahal Paulus sendiri pun masih memegang hukum Kristus. Nah, dia ada hukum Kristus ya, kata hukum Kristus ya. Tujuannya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, kalau kita baca ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Jadi Paulus itu tidak ingin membuat satu polemik. Ya udahlah, bagi orang Kristen yang dari golongan orang Yahudi yang masih ingin memegang hukum Taurat, ya silakan. Adat istiadat hukum Taurat silakan. Tapi bangsa-bangsa lain tidak dipaksa, bahkan tidak perlu, karena di keputusan Roh Kudus dan para nabi, para rasul. Keputusan Roh Kudus dan para rasul di Kisah Para Rasul 15 tadi menegaskan bangsa-bangsa lain tidak perlu. Padahal bukan hanya bangsa-bangsa lain, orang Yahudi pun sebenarnya sudah tidak perlu. Tapi kan sulit bagi orang Yahudi melepaskan kedagingan, adat istiadat itu. Dan sebenarnya Paulus sudah memiliki pengertian. Apa sih pengertian Paulus tentang hukum Taurat? Nah, barulah kita bahas. Pengertiannya apa sih? Kan dari di Matius kan dibilang hukum Taurat itu tidak akan dibatalkan dan lebih mudah langit bumi ini lenyap dibandingkan satu titik dan satu iota itu batal. Mengapa Paulus memberikan pengajaran demikian? Dari mana dasarnya? Dari mana pengertian itu? Nah, barulah kita buka di Roma 6 ayat 3 sampai 8. Nah, Roma 6 ayat 3 sampai 8. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi baptisan itu membawa kita ikut dibaptis dalam kematian. Ya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptis itu membawa kita
ikut mati, dikuburkan, dan bangkit bersama Kristus. Ada makna rohani yang dalam dari baptisan. Jadi baptisan itu bukan cuma sekedar simbol, ada makna rohani di dalam baptisan. Kita ikut mati dan dikuburkan dan ikut dibangkitkan bersama Kristus di dalam makna baptisan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut dibinasakan sebab tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kita sudah menjadi manusia baru. Ketika kita dibaptis, kita menjadi manusia baru, kita meninggalkan manusia lama kita. Ya, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dan jadi kita ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya. Nah, saya akan lompat ke ayat 14 ya. Jadi di sini ada pengertian orang Kristen ya yang sudah dibaptis, artinya sudah ikut dikuburkan dan bangkit bersama Kristus ya. Itu kita sudah mati dan bangkit, kita sudah jadi manusia baru. Nah, pengertian gini, hukum Taurat itu tidak mungkin dihapuskan. Hukum Taurat akan berlaku selama-lamanya. Hukum Taurat berlaku selama-lamanya sebelum lenyap langit dan bumi ini dihancurkan. Hukum Taurat tidak akan batal satu titik atau satu iota pun seluruhnya. Tetapi orang Kristen yang sudah dibaptis itu sudah mati dan bangkit, lahir baru, menjadi manusia baru. Dan ketika orang sudah mati dan bangkit, manusia sudah tidak terikat oleh hukum itu lagi. Jika sekarang, contoh ya, saudara ada peraturan lalu lintas, ya kan? Ada peraturan lalu lintas, lampu merah tidak boleh lewat misalkan. Hukum itu berlaku untuk siapa? Untuk orang hidup atau orang mati? Ya untuk orang hidup. Jika orang sudah mati, ya sudah tidak terikat lagi oleh hukum yang untuk orang hidup. Dia sudah mati dan bangkit lagi. Nah, inilah pengertiannya. Kita sudah mati dan sudah bangkit lagi bersama Kristus. Nah, tapi di sini ada penegasan lagi supaya orang tidak salah paham ya. Kita buka lagi ke ayat 15. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Tetapi di bawah kasih karunia sekali-sekali tidak. Jadi jangan sampai disalahpahami. Oh, artinya kita sudah tidak ada hukum, jadi kita bisa bebas berbuat dosa. Tidak. Nah, ini Paulus memberikan pengertian supaya orang jangan sampai salah paham. Ayat 16, ya nanti bisa baca sendiri ke bawah. Kita lanjut lagi ke Roma 7 ayat 1 sampai 2. Nah, sini juga diberikan pengertian lagi. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, bahwa aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Kembali lagi perkataan saya diulangi ya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suami selama suaminya hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Gitu ya. Hukum Taurat itu berlaku selama-lamanya. Selama-lamanya sebelum langit dan bumi ini runtuh, hukum Taurat akan tetap berlaku. Tetapi orang yang tadi sudah dibaptis, ya, sudah dikuburkan, mati dan bangkit bersama Kristus, dia sudah tidak terikat lagi. Karena ketika orang dibaptis, dia menjadi manusia baru. Dia sudah mati dan bangkit. Dia tidak terikat lagi oleh hukum Taurat. Lepas dari ikatan hukum Taurat. Itu pengertiannya. Hukum Taurat berlaku selamanya, betul seperti Matius 5 tadi. Hukum Taurat akan tetap berlaku selamanya. Tapi manusia sudah tidak terikat lagi. Ya. Tapi jangan sampai salah paham nih. Ya, kalau kita buka ke ayat 4, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Ya, tadi ya, oleh karena tubuh Kristus kita sudah mati bagi hukum Taurat, supaya kamu menjadi milik orang lain. Ya, yaitu milik Dia. Kita sudah ditebus. Kita jadi milik Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Ya. Kembali lagi kita baca ke ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Kita dibebaskan dari hukum Taurat ya. Bukan hukum Taurat dibatalkan, kita dibebaskan karena kita sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Hukum Taurat tetap berlaku, tapi kita mati dan bangkit, kita dibebaskan. Kita jadi manusia baru. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Nah, konteksnya ada ya. Keadaan baru menurut roh. Ya. Kuncinya adalah keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi
Ketika manusia sudah mati dan bangkit bersama Kristus, manusia lepas dari ikatan hukum Taurat, tetapi bukan berarti manusia tidak punya hukum. Ada hukum yang tetap mengatur manusia. Yang tadi Paulus katakan hukum Kristus. Hukum Kristus apa? Nanti kita akan lanjut lagi ya. Nah, ayat ini saya akan, supaya orang tidak salah paham lagi, saya akan korelasikan dengan Efesus 2 ya. Mengapa di Efesus ada kata seakan-akan hukum Taurat dibatalkan ya? Efesus 2 ayat 15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat, ya kan, dan segala perintah dan ketentuannya. Nah, ayat ini termasuk ayat yang sulit untuk ditafsir ya. Tapi kalau kita lihat versi UKJV atau versi Update King James Version, di sini yang dibatalkan itu bukan hukum Taurat. Mungkin ada orang menafsirkan hukum Taurat, tapi di sini dibatalkan bukan hukum Taurat, tetapi having abolished in his flesh the enmity, perseteruan di dalam dagingnya. Perseteruan yang diakibatkan oleh hukum Taurat. Perseteruan. Tapi tetap ada orang yang beda tafsir, ada yang tetap bilang hukum Taurat dibatalkan. Kalau saya tidak setuju ayat ini bermaksud hukum Taurat dibatalkan, karena nanti akan bertentangan dengan Matius 5. Dan sebenarnya ayat ini juga tidak berbicara tentang pembatalan hukum Taurat, tetapi adalah perseteruan. Karena ketika kita terikat hukum Taurat, ketika kita berbuat tidak setia sama hukum Taurat, kita menjadi dosa. Kita malah menjadi dosa kita tidak taat akan hukum Taurat. Dan ayat 16 dijelaskan lagi, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Jadi kalau dibilang ayat 16 ada mendamaikan, maka kata lawannya adalah perseteruan. Maka saya lebih setuju ayat 15 ini adalah, maksudnya adalah yang dihapuskan adalah perseteruan. Perseteruan, bukan hukum Taurat yang dihapuskan. Jadi jangan sampai orang salah paham. Seakan-akan Efesus 2 ayat 15 ini mengatakan penghapusan hukum Taurat. Tidak. Karena tadi Matius 5 dikatakan lebih mudah langit dan bumi ini dihancurkan dibandingkan hukum Taurat itu batal. Nah, kembali lagi kita buka ke Roma 3 ya. Kita buka ke Roma 3 supaya lebih jelas ya. Ayat 31 ya. Paulus juga menegaskan lagi, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkan. Jadi pengajaran Paulus pun ditegaskan oleh Paulus bukan membatalkan hukum Taurat. Jangan sampai orang salah paham. Jadi kembali lagi saya kasih penjelasan ya. Hukum Taurat itu tidak mungkin dibatalkan. Lebih mudah langit dan bumi ini hancur daripada hukum Taurat dibatalkan. Tetapi manusia dilepaskan karena manusia sudah dibaptis, mati dan bangkit bersama Kristus. Manusia menjadi manusia baru. Manusia menjadi manusia baru, manusia tidak terikat lagi oleh hukum Taurat. Tetapi bukan berarti manusia tidak punya hukum. Bukan berarti manusia tidak punya hukum. Manusia tetap punya hukum yang mengatur dia. Yang dikatakan adalah hukum Kristus. Hukum Kristus itu apa? Hukum Kristus adalah pemaknaan baru terhadap hukum Taurat Musa. Terhadap hukum Taurat. Jika perjanjian lama, kita sebut saja hukum Taurat, sering dikatakan hukum Musa, karena dibawa oleh Musa. Hukum Musa ini bersifat lahiriah. Ya kan? Tapi di perjanjian baru, hukum Taurat kita maknai kembali, sehingga dikatakan pemaknaan hukum Taurat secara rohani. Jadi kita tetap memegang hukum Taurat tetapi secara rohani. Maksudnya apa memegang hukum Taurat secara rohani? Kita buka ke Yeremia 31 ayat 31 ya. Sampai 34 ya. Saya baca dulu di 31 ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi Tuhan sudah nubuatkan akan ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan kepada nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Kita tahu ya, bangsa Israel tidak taat sama hukum Taurat Tuhan. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi perjanjian baru Tuhan mengatakan akan ada Taurat yang ditaruh dalam batin dan hati kita.
sehingga kita memperoleh pengertian. Jadi Taurat tetap kita pegang, tetapi kita maknai secara rohani. Memaknai hukum Taurat secara rohani, ya. Apa maksudnya memaknai hukum Taurat secara rohani? Nanti kita akan kupas beberapa poin ya. Nanti teman-teman, rekan-rekan yang mendengar video ini juga gunakan kata hati dan akal budi kita untuk mengerti poin-poin yang saya sampaikan, apakah itu benar atau tidak. Ya, saya katakan hukum Taurat tetap berlaku, ya, tetap kita gunakan, dan tapi kita maknai secara baru. Kita juga gunakan akal budi dan hati pikiran kita untuk memaknai hukum Taurat yang baru secara rohani, yang disebut juga dengan hukum Kristus. Dan tentu saja kita juga harus mohon pengertian dari Roh Kudus untuk bisa mengerti hukum Taurat dengan pemaknaan baru. Contoh, hukum Taurat yang masih tetap berlaku, yang masih kita pegang sampai hari ini. Ulangan 6 ayat 5. Kan hukum Taurat mengajarkan tentang mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Ini kan hukum Taurat. Memang ini jadi hukum kasih. Di Perjanjian Baru jadi hukum kasih. Tetapi ini adalah hukum Taurat. Jadi kalau orang mengatakan hukum Taurat batal, terus mengajarkan hukum kasih, padahal hukum kasih juga tertulis dalam hukum Taurat. Ya, jadi ayat ini masih berlaku tidak? Masih berlaku, jelas ya. Ulangan 6 ayat 5 masih berlaku kan? Maknanya juga masih sama kan? Oke, kita buka lagi ke Imamat 18 ayat 9. Ya, Imamat 19 dulu. Imamat 19 ayat 18. Ya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Banyak orang mengira hukum tentang mengasihi sesama manusia itu hanya ada di Perjanjian Baru. Padahal di Perjanjian Lama sudah ada. Sudah ada kok, di dalam hukum Taurat sudah ada. Jadi kalau orang mengajarkan hukum kasih, lalu mengatakan hukum Taurat batal, maka itu suatu pandangan yang keliru. Karena hukum kasih juga merupakan bagian dari hukum Taurat. Ya, kita harus mengerti. Hukum kasih juga merupakan bagian dari hukum Taurat. Ketika kita mengajarkan hukum kasih, kita juga sedang mengajarkan hukum Taurat. Itu bagian dari hukum Taurat. Nah, bagaimana dengan banyak orang berpandangan gini. Oh, hukum Taurat itu cuma hukum kasih saja. Ya, karena hukum kasih di mana seluruh hukum Taurat bergantung sama dua hukum ini. Yang lainnya sudah tidak perlu. Bagaimana dengan kita membuka di Imamat 18 ayat 9, ya. Di sini jelas bisa baca satu perikop. Maksudnya apa sih? Saya ambil ayat sepotong ya. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Artinya tidak boleh menghampiri atau mengawini saudara kandung, ya. Terus banyak yang konteks yang lain juga, tapi ini saya ngomong saudara kandung. Jadi di dalam hukum Taurat ada larangan tidak boleh kawin dengan atau menikahi saudara kandung. Nah, berlaku tidak ayat ini? Hukum Taurat ini masih berlaku tidak? Kalau kita pakai akal budi dan hati nurani kita paling dalam, tentu saja masih berlaku. Jika zaman dulu, zaman Adam, sebelum hukum Taurat yang diberikan, zaman Adam dan Hawa, keturunan Adam dan Hawa, kayak Kain, Habel. Kain menikah dengan siapa? Kain menikah dengan saudari perempuan dia. Ya kan? Terus anak Adam ya Set menikah dengan siapa? Saudari perempuan dia. Karena saat itu manusia masih sedikit dan belum ada aturan ini. Tetapi sekarang manusia udah banyak. Tuhan kasih aturan tidak boleh mengawini saudara kandung, ya. Peraturan ini masih berlaku tidak? Ini kan Perjanjian Lama nih, masih berlaku tidak Perjanjian Baru? Masih berlaku ya. Kalau kita tanya mayoritas umat Kristen di seluruh dunia, boleh gak melakukan incest, kawin dengan saudara kandung? Tentu saja tidak boleh kan? Kita pakai hati nurani kita mengerti kan? Artinya ini hukum Taurat yang masih berlaku kan? Saya belum ngomong tentang larangan homoseksual dan lain-lain yang tentu saja
saya yakini umat Kristen juga masih memegang hukum itu, dan itu hukum Taurat. Jadi kita memaknai hukum Taurat tidak bisa pakai kacamata kuda, semuanya ditabrak, asal hukum kasih saja kelar, nggak bisa. Kita harus maknai satu persatu. Ya, ini yang kedua ya. Yang ketiga, kita buka di Keluaran 22 ayat 25. Ya, sini Tuhan kasih aturan, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku yang miskin ya, tidak boleh dikasih beban bunga. Artinya kita nggak boleh jadi rentenir. Masih berlaku tidak? Masih berlaku. Mengapa tidak boleh jadi rentenir? Ya artinya kalau jadi rentenir kita menyengsarakan orang. Rentenir sering sebut lintah darat, kita kasih orang uang, terus kita sedot bunga segede-gedenya, orang bukan makin terbantu, malah makin susah kan. Tapi boleh nggak kita nabung di bank, di deposito di bank uang kita? Ya boleh. Karena kalau kita nabung di bank, kita dapat bunga deposito, bunga bank, itu bukan jadi rentenir. Itu kita tidak sedang menghancurkan bank, tapi kita menjadi bagian dari rantai keuangan perbankan. Dan perbankan itu menunjang perekonomian dunia, perekonomian bangsa. Gak ada masalah nabung uang di bank. Tapi maksud ayat ini adalah nggak boleh jadi rentenir gitu. Jadi kita maknai secara rohani, bukan main kacamata kuda juga. Nah, ada orang mengatakan kalau gitu kan di hukum Taurat, di Perjanjian Lama ada ayat-ayat tentang perang. Ada bangsa Yahudi, bangsa Israel yang ikut berperang. Apakah artinya kita masih boleh berperang? Nah, kalau untuk menjawab itu kita harus maknai pelan-pelan ya. Mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel berperang itu dulu ya. Kalau kita buka di Kejadian 15 ayat 13 ya. Di sini Tuhan pernah berfirman kepada Abraham tentang keturunannya akan kembali ke tanah Kanaan ya. Akan menjadi suatu bangsa asing, suatu negeri, akan diperbudak 400 tahun lamanya. Tuhan berfirman kepada Abraham. Lalu yang menarik ayat 15, bukan ya, ayat 16 ya. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Akhirnya bangsa Israel akan kembali ke tanah Kanaan. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Nah, jadi Tuhan menyampaikan orang Amori ini adalah bangsa Kanaan yang ikut dimusnahkan ya. Orang suku bangsa asli Kanaan yang ikut dimusnahkan oleh orang Israel. Kenapa orang Amori dan bangsa-bangsa Kanaan ikut dimusnahkan oleh Tuhan? Karena mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Seperti manusia-manusia Perjanjian Lama yang dimusnahkan oleh air bah. Seperti kota Sodom yang dihancurkan Tuhan dengan hujan belerang. Kita ingat ya, kita punya Tuhan yang pemilik segala yang nafas. Tuhan pemilik segala yang bernafas. Jadi manusia itu nyawanya dari tangan Tuhan. Hari ini manusia mau mati kena kanker, kena stroke, kena corona, ketabrak pohon, ketimpa pohon, ketabrak mobil, kena hujan belerang, atau dibunuh oleh pedang, itu semua adalah hak Tuhan. Kita harus pahami dulu, itu semua dalam hak Tuhan. Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Ya, Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Makanya di Ulangan 7 ya, ayat 16 ya. Tuhan kasih perintah kepada bangsa Israel yang engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya. Tuhan Allahmu, janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jadi kata kuncinya adalah diserahkan Tuhan ke dalam tanganmu. Jadi bangsa-bangsa Kanaan yang zaman dahulu diperangi oleh bangsa Israel, itu adalah bangsa-bangsa yang diserahkan Tuhan. Jadi Tuhan menetapkan bangsa-bangsa itu harus mati, tapi bukan seperti air bah, seperti zaman Nuh, bukan seperti dengan hujan belerang, seperti kota Sodom, bukan, tetapi oleh pedang. Oleh pedang orang Israel. Mereka harus mati oleh pedang orang Israel. Ini ketetapan Tuhan, dan Tuhan yang memberikan mereka ke dalam tangan orang Israel. Dan kita harus jujur membaca Alkitab apa adanya.
Jangan kita tutupin, oh ini perjanjian lama. Ya kita harus pahami mengapa konteksnya diserahkan. Karena bangsa-bangsa itu berbuat dosa. Seperti orang-orang zaman dulu berbuat dosa, zaman Nuh. Orang-orang di kota Sodom juga berbuat dosa. Para Tuhan, akhirnya mereka dimusnahkan. Sama seperti bangsa-bangsa ini juga berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan akhirnya mereka harus dimusnahkan. Ya. Contohnya apa sih kejahatan mereka? Nah, di sini kan dikasih perintah sama Tuhan ya. Kalau dimusnahkan, dimusnahkan semua. Jangan dikasih sisa, supaya jangan jadi menjerat. Tapi ternyata bangsa Israel itu bandel. Akhirnya ada bangsa-bangsa lain yang tetap disisakan, akhirnya menjadi jerat bagi bangsa Israel. Dan bahkan raja-raja di Israel malah berbuat dosa mengikuti kejahatan dari bangsa-bangsa lain itu. Kita buka di 2 Tawarik 33 ayat 2-6. Ini contoh ya, perbuatan jahat yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Yehuda atau bangsa-bangsa Israel ini yang mengikuti kejahatan bangsa-bangsa lain. Ya. Ini contoh dari Raja Manasye. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali, nah ini tadi ya, seperti bangsa-bangsa dihalaukan Tuhan, artinya seperti bangsa-bangsa yang tadi bangsa-bangsa Kanaan yang sudah dimusnahkan. Mereka si Raja Manasye ini dan raja-raja lainnya ikut berbuat dosa seperti bangsa-bangsa lain itu. Dosanya seperti apa saja? Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyerah dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Tidak beribadah kepada Tuhan. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia juga mendirikan mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Ini tidak diperintahkan Tuhan. Tentara langit ini maksudnya ya ala-ala lain gitu, bukan kepada Tuhan Allah Israel. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinnom. Jadi kejahatan bangsa-bangsa Kanaan, bahkan mereka sampai mempersembahkan anaknya ke dalam api. Ini suatu perbuatan yang sungguh menista nama Tuhan ya. Karena kalau kita tahu umat Tuhan dulu Bapak Abraham rela mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, tapi akhirnya digantikan ya oleh hewan korban ya, tidak jadi dipersembahkan si Ishak ini. Tapi itu adalah suatu bentuk ketaatan Abraham yang absolut gitu, sampai rela mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Tapi kita tahu ya di dalam para berhala atau ala-ala lain zaman itu ada kuasa kegelapan juga, dan iblis juga ingin diperlakukan seperti Tuhan. Mereka juga ingin supaya umatnya yang mengikuti ajaran mereka harus mempersembahkan anaknya untuk mereka. Jadi itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji di hadapan Tuhan, karena mereka melakukan itu kepada bangsa dewa-dewa asing gitu, mempersembahkan anaknya dibunuh untuk dewa-dewa asing, dan itu suatu kekejian di mana Tuhan. Maka akhirnya Tuhan dulu ingin musnahkan bangsa Kanaan itu, maka diserahkan ke dalam tangan Israel untuk memusnahkan mereka. Bahkan mereka melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Jadi kita harus pahami, zaman dahulu bangsa Israel itu berperang, bukan mereka sembarangan berperang. Mereka tidak seperti keledai liar yang asal bunuh orang, menghajar orang, enggak. Mereka berperang kepada bangsa-bangsa yang diserahkan Tuhan ke dalam tangan mereka. Ke dalam tangan mereka untuk diperangi. Ya. Buktinya adalah sekarang umat Yahudi modern, ada nggak umat Yahudi modern yang menyerang agama lain, terus ngebom tempat ibadah orang lain, membantai orang agama lain karena tidak seagama? Ada tidak orang Yahudi modern melakukan hal demikian? Kan nggak ada. Kenapa? Karena umat Yahudi juga sudah menyadari kejadian kisah-kisah bangsa Israel berperang itu zaman dulu karena Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa lain dalam tangan umat Israel. Kalau zaman sekarang Tuhan sudah tidak perintahkan, jadi kalau berperang ya dosa-dosa sendiri gitu. Orang Yahudi saja paham, maka orang Yahudi juga tidak jadi teroris kan. Nah, apa maknanya buat kita peperangan ini?
Kalau kita lihat, apakah orang Kristen masih berperang? Apakah orang Kristen masih berperang? Kita buka di Efesus 6 ayat 11 sampai 12 dulu ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, sekarang umat Kristen juga masih berperang. Di zaman perjanjian baru, umat Kristen masih berperang. Tapi peperangan kita sudah bukan melawan darah dan daging lagi. Peperangan kita adalah melawan tipu muslihat iblis. Nah, jadi kalau ayat Alkitab mengatakan bencilah musuhmu, yang musuh kita adalah si iblis sekarang. Lawan kita adalah iblis. Iblis adalah lawan kita, musuh kita. Ya. Jadi konteks berperang zaman dulu, saat itu bangsa Israel hendak masuk ke tanah Kanaan, lalu tanah Kanaan itu bangsa-bangsa asing dimusnahkan oleh bangsa Israel. Mereka berperang melawan bangsa-bangsa asing yang diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Tapi kalau zaman sekarang, Tuhan tidak menyerahkan bangsa lain untuk dibunuh, tidak. Tapi Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa lain ke dalam tangan umat Kristen untuk apa? Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Orang Kristen dikasih perintah pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Itu perintah Tuhan. Bukan untuk dibunuh ya, untuk dijadikan murid Yesus. Dan untuk ketika menaklukkan, menjadikan semua bangsa murid Yesus, kita harus mengalami peperangan. Dan peperangan inilah peperangan rohani. Kita melawan tipu muslihat iblis. Melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini lebih susah peperangan di perjanjian baru. Karena lawan kita adalah lawan yang tidak terlihat. Kalau bangsa Israel dulu berperang melawan musuh yang terlihat. Sekarang kita melawan musuh yang tidak terlihat. Siapa tahu jangan-jangan kita yang menjadi alat bagi si iblis. Seperti kita ingat kisah si Yudas kan. Yudas sudah sekian lama ikut Tuhan Yesus, Yudas Iskariot ya. Tetapi di dalam hatinya dia punya ketamakan akan uang. Sehingga itu menjadi satu celah iblis masuk. Lalu memakai Yudas menjadi alat si iblis. Jangan sampai kita menjadi alat si iblis juga. Karena kita punya celah. Kita memberikan celah kepada iblis supaya memakai kita. Berarti kita juga harus mengkoreksi diri kita. Dan saya juga jadi teringat ya. Benar perkataan para pembina-pembina di gereja juga. Bahwa dalam penginjilan itu bukan hanya kekuatan fisik kita. Tapi kita butuh namanya kekuatan doa. Kita butuh namanya kekuatan doa. Karena kita melawan roh-roh jahat di udara yang tidak terlihat. Ya, bukan hanya kita menginjil saja. Bukan hanya ngadepin satu orang, dua orang untuk menginjil. Tapi kita sedang melawan segala penghulu-penghulu kuasa-kuasa jahat yang ada di udara. Kuasa iblis. Jadi umat Kristen masih berperang ya. Tapi peperangannya secara rohani. Lalu ada hukum di dalam Taurat. Ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, bagaimana tuh memaknai hal itu? Ya, sebenarnya hukum itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita buka di Matius 6 ayat 14 sampai 15 ya. Hukum itu sebenarnya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, artinya setiap perbuatan harus ada balasan, setimpal. Dan setiap dosa-dosa kita harus ada balasan. Setiap dosa-dosa yang kita perbuat harus ada balasan. Dan itu sudah ditebus. Balasan itu, hukuman itu, akibat dari dosa-dosa kita sudah ditimpa kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita. Dan Tuhan kasih aturan baru kepada kita. Jikalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Tuhan akan mengampuni kesalahan kita juga. Ya. Tapi kalau kita nggak mau mengampuni kesalahan orang, ya Tuhan tidak jadi mengampuni dosa kita. Kesalahan kita juga tidak diampuni. Ayo kita pilih mana, mau diampuni Tuhan atau tidak. Ya inilah pengertian baru tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kesalahan kita sudah ditebus oleh Tuhan. Artinya kita juga harus belajar mengampuni. Gitu. Nah, ada orang berpandangan demikian. Kalau gitu,
ajaran Kristen modern jadi aneh dong. Kalau semua kita harus mengampuni orang, orang berbuat jahat kita mesti kasihi, orang tampar pipi kanan, tampar pipi kanan kita, tampar pipi kiri kita kasih pipi kanan, atau sebaliknya saya lupa. Oh, bukannya jadi aneh dong, mengasihi musuh. Entah kalau rumah kita kerampokan bagaimana? Apakah kita diemin aja? Nah, kan ada orang menanya kayak gitu kan. Nah, itulah indahnya ajaran Kristen. Kalau kita buka di Roma 13 ayat 1 ya sampai 4 ya. Sampai 6 deh, nanti kita bakal baca. Roma 1 ayat 3, Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dan indahnya di ayat ini, bahkan saat itu kota Roma sedang dikuasai oleh pemerintah yang jahat, raja yang ibaratnya kaisar yang jahat sekali. Ya, mereka menindas umat Kristen. Tapi umat Kristen tidak diajarkan untuk memberontak. Umat Kristen malah diajarkan untuk patuh sama pemerintah. Nah, kan aneh kan ya? Kok kita harus tetap patuh sama pemerintah, tetap harus percaya pemerintah tetap ada dalam kekuasaan, tetap ditetapkan oleh Allah. Tuhan tetap menetapkan pemerintah itu untuk ada. Mengapa? Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, ia mendatangkan hukum atas dirinya. Nah, ayat 3 nih penting nih. Ya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Nah, ayat 4 yang penting ini. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Sekali lagi ya, pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, inilah yang indahnya dari pengajaran Kristen. Kristen tidak menuntut pemerintah itu harus beragama Kristen juga, tidak. Umat Kristen diharuskan menghormati semua pemerintahan yang ada, meskipun pemerintahan itu bukan orang Kristen. Dan umat Kristen juga memandang pentingnya peran pemerintah untuk menjadi aparat hukum. Apa maksud aparat hukum? Jika seorang merampok ke rumah orang lain ya, jika seandainya rumah saudara dirampok orang, terus lalu mohon maaf ya, ada seorang rumah, ada perampok deh, lalu dirampok ya. Lalu polisi datang kepada perampok itu, cuma bilang polisi sama perampok itu, hai rampok, bertobatlah hai rampok, jangan rampok lagi. Kira-kira tuh perampok bakal bertobat atau bakal menjadi-jadi? Bakal menjadi-jadi. Nggak mungkin ngadepin perampok cuma pakai kata-kata doang kan. Ya perampok harus ditangkap. Bahkan dikatakan di sini pakai pedang. Kalau sekarang nggak pakai pedang ya, pakai pistol. Maka kalau perampok tidak ditangkap, maka dia akan semakin mengulang kejahatan dia. Maka tingkat kriminal akan semakin parah. Kalau tingkat kriminal parah, maka seluruh masyarakat akan mengalami ketakutan. Orang bisa masuk ke rumah siapa saja, bisa langsung membantai. Gitu. Jadi perlu adanya sistem aparat penegak hukum, polisi, jaksa, pengadilan, hakim, itu penting dalam suatu pemerintahan. Dan Alkitab memberikan pengajaran untuk menciptakan suatu masyarakat yang makmur, yang sejahtera, perlu namanya aparat penegak hukum untuk mengatur mengatur masyarakat dengan masyarakat supaya ada ketertiban hukum. Karena kalau suatu negara tidak ada aparat hukum, kacau lah negara itu. Nah, inilah keindahan Kristen ya. Kristen mengajarkan kasih, tapi Kristen juga mengajarkan perlunya sistem yang mengatur aparat hukum supaya bukan kepentingan Kristen sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat umum, kepentingan masyarakat luas, untuk kesejahteraan orang secara umum. Jadi Kristen tuh tidak ngajarin untuk kepentingan diri sendiri, nggak egois, tapi untuk mikirin masyarakat secara umum. Nah, itulah keindahan ajaran Kristen. Bahkan kita diwajibkan untuk bayar pajak supaya bisa mengurus segala sesuatunya. Ini adalah
indah ya, Kristen tuh malah mendorong orang supaya bayar pajak. Karena dari pajak itu digunakan pemerintah untuk membuat kesejahteraan bagi banyak orang, bukan diri sendiri. Makanya hukum-hukum di seluruh dunia yang terinspirasi sama pengajaran Alkitab itu jadinya indah. Karena tidak mengajarkan untuk jadi egois, tapi mengajarkan untuk bisa memikirkan kemakmuran bagi masyarakat juga, mesejahterakan orang secara luas. Nah, kalau Alkitab mengatakan untuk pemerintah saja yang dari dunia kita harus bayar pajak, harus punya sistem keuangan pemerintah yang sehat, apalagi terhadap gereja. Ya kan? Tentu saja gereja juga butuh punya sistem keuangan, harus punya sistem keuangan. Gereja harus bisa menggaji pendeta, gereja harus punya cukup uang untuk bisa membangun gedung, bahkan gereja-gereja ada yang sudah punya sekolah-sekolah Kristen di bawah naungan gereja, bahkan ada panti asuhan di bawah naungan gereja, rumah panti jompo di bawah naungan gereja, bahkan gereja bisa melakukan misi penginjilan sampai ke pelosok-pelosok. Karena apa? Karena gereja butuh keuangan yang sehat. Gitu. Gereja juga butuh keuangan yang sehat. Tapi bukan berarti keuangan itu dimanfaatkan oleh segelintir orang buat foya-foya, pendetanya foya-foya, itu saya juga tidak setuju. Tidak boleh keuangan gereja dimanfaatkan oleh segelintir orang, tidak. Keuangan gereja juga harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat gitu, untuk misi Tuhan. Nah, inilah Kristen mengajarkan kita untuk tertib gitu, ketertiban. Kalau hubungan kasih adalah antara manusia dengan manusia. Saya sesama manusia, kita ada salah, kita saling mengampuni. Tapi kalau itu pelanggaran hukum, ya kita harus melaporkan kepada yang berwajib, aparat hukum, supaya menciptakan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu pengajaran Alkitab sebenarnya indah kan. Bahkan kalau kita buka lagi ke Matius 7, ayat 12 ya. Bahkan ada satu pengajaran Alkitab, segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ada satu intisari hukum Taurat dan para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kita tidak mau dicubit, ya jangan cubit orang kan gitu ya. Kalau kita ingin dikasihi, ya kita mengasihi orang. Kalau kita tidak ingin dipukul, ya jangan pukul orang. Sebenarnya indah gitu. Ajaran Kristen tuh indah. Maka Matius 7 ayat 12 ini dikatakan sebagai golden rule. Hukum yang bisa diterima sama semua orang. Baik agama manapun, ras manapun, dengan hati nurani yang mendalam, bisa memaknai hal ini. Hukum ini indah gitu. Makanya saya bilang tadi, kalau hukum Kristen, hukum-hukum negara diinspirasi oleh Alkitab, oleh hukum-hukum Kristen, maka sebenarnya jadi indah. Karena Alkitab itu mengajarkan sesuatu yang indah sebenarnya. Nah, inilah kesimpulannya adalah, yang tadi kita sudah bahas, hukum Taurat itu tidak dibatalkan, karena lebih mudah langit dan bumi ini dihancurkan dibandingkan satu titik atau satu iota itu batal, tidak. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sudah dibaptis, sudah lahir baru, kita ikut mati dan bangkit bersama Kristus, maka kita lepas dari ikatan hukum Taurat. Tetapi kita tetap memegang hukum Taurat yang dimaknai secara baru, yang disebut sebagai hukum Kristus. Saya ulangi ya, hukum Taurat yang dimaknai secara baru, yang disebut dengan hukum Kristus. Dan hukum Kristus itu diambil hukum Taurat, tapi kita maknai secara baru. Makna-makna rohani, bukan hanya sekedar mana fisik, bukan hanya sekedar yang tertulis saja, tapi makna secara rohani. Dan kita baru bahas dari sisi hukum-hukum Taurat yang bersifat moralitas. Nanti di part 2, kita akan kupas makna-makna hukum Taurat tentang sunat, makanan-makanan yang ibaratnya diharamkan ya, menurut Imamat 11, juga mengenai hari-hari raya, bulan baru, dan juga tentang pengertian hari Sabat. Tapi itu di part 2, ya, karena cukup panjang pembahasan, jadi saya bagi 2 video ya. Untuk part 1 cukup sampai di sini. Jika video ini bisa bermanfaat, silakan saudara-saudari untuk bagikan juga video ini untuk lebih banyak orang juga ikut mendapatkan pengertian. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin.